Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Musrifat Tahar, kelompok 3 angkatan 8, peserta Latsar Kemendikbud ASN Malabi 383. Kali ini saya akan melakukan podcast sebagai tugas individu saya dalam materi salah satu core values ASN, yaitu adaptif. Nah, apa sih itu adaptif? Jadi, adaptif itu berasal dari kata adaptasi, suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Ini diterangkan oleh Robbins pada tahun 2003. Karena banyaknya definisi-definisi tentang apa sih itu adaptif, maka dibikinlah sebuah batasan-batasan nilai tentang adaptif. Yang pertama, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Yang kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Yang keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Yang kelima, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Dan yang terakhir, penyesuaian budaya serta aspek lainnya sebagai hasil seleksi ilmiah. Nah, bagaimana sih adaptif sebagai nilai dan budaya ASN? Tentunya, yang pertama, pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Dalam hal ini adalah personal mastery. Yang kedua, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya atau team learning. Yang ketiga, pegawainya harus terus berkomitmen, berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama atau share vision. Yang keempat, pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo yang disebut dengan sistem thinking. Yang terakhir, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan atau disebut dengan mental model. Nah, bagaimana penerapan budaya adaptif itu? Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Nah, bentuk antisipasi dan kemampuan adaptasi ini diwujudkan dalam praktek kebijakan yang merespon isu-isu atau permasalahan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Pemerintah dalam memaksimalkan kinerja pelayanan publik maupun fungsi-fungsi lainnya seyogyanya mampu memahami dan memaksimalkan peluang yang ada. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Nah, hal ini merupakan salah satu gagasan penting dari konsep reinventing government yang dipraktekkan di Amerika Serikat. Dengan jiwa kewirausahaan ini, maka diharapkan pemerintah dan birokrasi secara khusus melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif, layaknya organisasi yang bersumber daya bisnis, serta mengelola tata kelola aset dan modalnya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Budaya adaptif seyogyanya diinternalisasi dan diwujudkan ke dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi. Budaya adaptif tidak dilakukan untuk menyerah pada tuntutan lingkungan, tetapi justru untuk merespon dan bereaksi dengan baik kepada perubahan lingkungan, dengan tujuan tentunya untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja dari instansi kita tersebut.
Yang terakhir, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Tentu saja, beradaptasi juga berarti kemampuan kita untuk memasukkan pertimbangan-pertimbangan serta kepentingan-kepentingan dari mitra kerja kita maupun dari masyarakat. Tentu tujuannya untuk melayani masyarakat, yang berarti mengedepankan kepentingan mitra atau masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana sih ciri-ciri seseorang yang dikatakan beradaptif atau mudah dalam beradaptasi? Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Yang dimaksud bahwa untuk beradaptasi, kita harus terbuka terhadap suatu perubahan dan harus memiliki kemauan dalam hal toleransi emosional, ketabahan mental, dan bimbingan spiritual untuk tidak hanya menyadari ketidakpastian, tetapi juga menghadapinya dengan terus maju. Yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Nah, beradaptasi juga itu tumbuh, berubah, dan terus mengalami perubahan. Nah, kita sebagai individu yang adaptif, maka persepsi mengenai apa yang dulu diyakini sebagai sebuah kebenaran diklasifikasikan sebagai suatu kesalahan, serta kemudian mengadopsi apa yang sekarang diyakini sebagai kebenaran yang baru. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Orang yang memiliki dan menguasai sumber daya tentunya tidak akan terjebak pada satu solusi untuk memecahkan sebuah masalah. Orang yang mudah beradaptasi akan terus memiliki rencana darurat atau plan B ketika rencana yang satu tidak berhasil. Yang keempat, selalu berpikir ke depan. Artinya, orang yang mudah beradaptasi selalu mencari perbaikan, karena setiap perbaikan kecil yang akan mengubah bisa saja menjadi perbaikan yang luar biasa. Kemudian yang kelima, tidak mudah mengeluh. Jika mereka tidak dapat mengubah atau mempengaruhi suatu keputusan, maka mereka akan beradaptasi dan terus-menerus untuk maju, tidak hanya untuk mengeluh atas kegagalannya. Selanjutnya, tidak menyalahkan. Kemudian, tidak mencari popularitas. Tentunya mereka yang bersifat adaptif tidak peduli dengan pusat perhatian karena mereka tahu bahwa itu adalah hal yang sementara. Nah, daripada mereka menyia-nyiakan upaya untuk masalah yang sementara, mereka mengalihkan fokus mereka ke rintangan berikutnya untuk terus maju, sehingga mereka akan terus pindah ke tantangan-tantangan berikutnya. Selanjutnya, memiliki rasa ingin tahu. Tentu saja, tanpa rasa ingin tahu tidak akan ada kemampuan kita untuk beradaptasi. Orang yang mudah beradaptasi, belajar dan terus belajar memiliki keingintahuan yang tinggi. Kemudian memperhatikan sistem dan membuka pikiran. Jika Anda tidak mendengarkan sudut pandang orang lain, maka Anda akan terbatas dalam pemikiran Anda sendiri. Hal itu tidak mencerminkan sifat adaptif dari seseorang. Tentu kita harus membuka pikiran kita agar kita terus maju dan semakin banyak pilihan yang memposisikan kita kepada perubahan. Dan yang terakhir, memahami apa yang sedang kita perjuangkan. Pilihan untuk berubah bukanlah hal yang mudah, namun juga bukan pilihan untuk tetap sama. Memilih untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru serta meninggalkan yang lama membutuhkan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai pribadi kita. Itulah ciri-ciri dari individu yang adaptif. Baik,
Sekian dan terima kasih. Itulah podcast hari ini yang membahas tentang perilaku adaptif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya dan teman-teman yang melihat podcast ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.